sebelum kita membicarakan tentang geopolitik dan geostrategi yang saat ini banyak orang bertanya, sahabat bertanya, dan saya pikir saya harus memberikan informasi semua. Kita sangat prihatin akan teror saat ini berada di Indonesia. Ada teror bom gereja di Makassar dan ada lone wolf atau pelaku tunggal di kantor kepolisian. Dan saya hanya mengingatkan di akademi dulu, kalau kita belajar, maka pelajaran dasar tentang teror, nomor 1, teror adalah act of war. Ingat sekali lagi ya, saya ingatkan bahwa teror adalah act of war. Act itu adalah tindakan, war adalah perang. Jadi terorisme adalah bentuk perang terkecil. Dan perang terkecil adalah perang sel. Jadi pelakunya tunggal, pelakunya kecil. Jadi itu disebut perang teror. Nah, karena statusnya perang, kondisi ini bukan tindakan kriminal biasa, maka kadang-kadang polisi melakukan eksekusi dalam tanda petik karena statusnya sudah teror. Nah, ada pelajaran dasar teman-teman, ini mungkin bocoran sedikit bagaimana kaum shadow atau orang-orang yang makan sekolah di akademi kemiliteran itu berpikir. Nomor 1, jika ada fenomena, maka di pikiran mereka, di pikiran kami atau di pikiran Anda, tanyanya begini, who is benefiting? Siapa sih yang diuntungkan? Gitu ya. Nah, siapa yang diuntungkan? Dialah yang bermain. Ya, sekali lagi, sabar. Apakah teror, siapa nih yang diuntungkan teror bom Makassar? Sabar, sekali lagi. Kemudian, teror di negara berkembang digunakan untuk merubah pemerintahan. Teror di negara maju merubah kebijakan. Ya, ini pelajaran dasar di akademi. Kita ulangi lagi. Jika ada sebuah tindakan teror terjadi di sebuah negara berkembang, maka pelaku teror tersebut cita-citanya adalah merubah pemerintahan. Di sebuah negara maju atau modern, tindakan teror dipakai untuk merubah kebijakan. Jadi, jika teror ini terjadi di Indonesia, yang sampai saat ini pelaku terornya tidak pernah declare mau apa. Jadi, pilihan teror ini, kacamata kita, kacamata orang bodoh nih ya, kacamata Sontoloyo, orang bodoh. Sontoloyo kan orang bodoh ngaku pinter gitu ya. Orang bodoh kayak saya ini mengatakan bahwa kayaknya mau merubah kebijakan. Jadi jangan kaget kalau nanti ada kebijakan dan kebijakan itu menguntungkan sesuatu atau kelompok. Dialah kira-kira yang menunggangi. Sekali lagi, belum tentu dia melakukan. Dia cuma riding the wave. Ada wave-nya, dia cuma main surfing aja, memanfaatkan itu. Dan siapapun itu, ini hanya otak nakal kita bahwa membuat kita tidak selalu gaduh. Yang kedua adalah peristiwa di Balongan. Balongan ini agak sedikit berbeda karena terlalu dekat dengan peristiwa bom di Makassar. Sehingga otak nakalnya seorang shadow bertanya, Balongan itu benar-benar kejadian human error, kesalahan manusia, atau kecelakaan karena stupidity, kebodohan, atau sabotase gitu ya. Kita balik sekarang, refinery atau kilang minyak ada banyak di Indonesia, ada di Balongan, ada di Cilacap, ada di Bontang gitu ya. Kalau Anda saya kasih korek api 5 deh, bukan 1. Anda jalan dan perintah saya ke Anda adalah bakar tuh Balongan atau bakar tuh Cilacap, kilang Cilacap gitu ya. Itu benda semuanya dari besi. Mau itu pipa galvanis, pipa besi, kemudian valve-nya dari besi, tank farm-nya semua dari besi gitu ya. Yang bisa kebakar mananya gitu ya. Oke, mungkin kabel listrik bisa kebakar. Ya udah, positif negatif Anda colokin jebret itu nanti kebakar. Ya paling shutdown itu nanti sikirnya ya mati. Udah. Apakah kebakaran? Belum tentu. Berarti Anda harus bolongin itu, atau orang Anda harus gergaji itu baru Anda bakar gitu ya. Pertanyaannya emang gak ada kamera gitu ya. Nah, jadi pertanyaan dalam hati ini, otak liar kita, Anda tahu bahwa saat ini Amerika dan China, nah ini gua harus ngomong apa deh, Amerika dan Tiongkok
memiliki armada atau angkatan perang bukan 3 matra lagi. Kalau Indonesia kan punya angkatan darat, angkatan laut, angkatan udara, punya 3 matra. Kalau mereka punya dulu aja sudah 5, yaitu mereka punya Coast Guard, dan angkatan lautnya dibagi 2, ada Marine, ada Navy. Ya, sekali lagi, Navy adalah perang naval, perang kapal laut. Kalau Marine adalah perang daratnya angkatan laut. Jadi mereka punya 3, dan saat ini Amerika dan Tiongkok memiliki matra ke-6, yaitu namanya Space Army, di mana Amerika dengan satelitnya dan memiliki magnetic laser beam, bukan kayak film Star Wars ada cahaya yang berjalan, karena magnetik itu seperti SWL ya, itu kalau kita sonar yang untuk batu ginjal itu ya. Dan Amerika punya, bisa tembak dari satelit. Tiongkok juga punya, bisa dari kapal, dari barge dan lain sebagainya. Ini Balongan jangan-jangan udah pantai juga pakai itu gitu ya. Sekali lagi, ini belum tentu benar. Kalau itu sabotage, nggak segampang membakar tadi, harus pakai yang alat canggih sedikit gitu ya. Mudah-mudahan sabotase ini hanya pemikiran liar dari seorang Sontoloyo, seorang bosman yang wong bodoh ngaku pinter ini. Tapi saya harap ini bukan sabotase. Saya harap ini yang kedua, yaitu memang kegoblokan, memang kebodohan sehingga kebakaran terjadi di Balongan. Nah, kalau ini kejadiannya di Jepang, rasanya pejabatnya ada yang udah ambil katana, sudah harakiri, sudah bunuh diri gitu ya. Atau mengundurkan diri lah setidak-tidaknya. Tapi sejauh ini udah lewat berapa hari ya, udah hampir 2 minggu kali ya. Kok belum ada yang melakukan, pejabatnya belum ada yang melakukan harakiri atau belum melakukan mengundurkan diri karena malu, karena tidak bisa mengelola pangkalan minyak yang sangat strategis tersebut gitu ya. Kok belum ada budaya malu gitu ya. Nah, itulah old mind. Saya ingatkan bahwa generasi kita nanti, kenapa saya bilang 2024 lama banget, nanti di 2024 generasi kita penuh malu yang gede. Jadi kayak gini nih pejabat kita nih yang new mind nih langsung mundurkan diri dan nunduk, ngapunten, saya salah, saya mengundurkan diri. Dan ya mau itu direktur Pertamina-nya kayak, mau itu direktur Balongan atau direktur utamanya atau komisaris utamanya, apapun lah. Mudah-mudahan saat ini menjadi pembelajaran bernegara. Kalau salah ya memang salah, kalau nggak capable memang nggak capable, kalau memang ini human error ya akui. Dan kalau ini terjadi, kita jadi belajar bahwa oh, salah itu bukan dosa, salah itu bisa diperbaiki. Karena kalau salah masih jabat, ya kalau di pelajaran kita habitnya nanti ya salah lagi, terus ya nggak dihukum lagi. Ya terus nanti pensiun rumahnya gede, terus mulai menggunakan kata-kata bijak, terus menjadi ahli agama mendadak karena duitnya udah banyak. Jadi tahu-tahu menjadi orang bijak gitu ya. Dan bagi saya adalah malu-maluin Anda itu. Lebih baik siapapun itu, siapapun yang terlibat di Balongan, 1, pastikan ini bukan sabotase. 2, kalau ini human error, mundurlah gitu ya. Ini membuat anak-anak muda, generasi-generasi new mind, generasi milenial, generasi zilenial menjadi oh begitu cara bernegara, oh begitu menjadi pejabat. Gitu sahabat semua. Jadi kembali kita bercerita tentang geopolitik, geostrategi, geoekonomi, tapi dari sisi internasional. Sahabat semua, Partai Demokrat berkuasa. Jauh-jauh hari saya adalah orang yang memihak kepada, di Partai Demokrat ya, saya memihak pada Bernie Sanders. Karena bukan apa-apa, karena Bernie Sanders memiliki penasihat keuangan atau economic advisors-nya, dia adalah Stephanie Kelton. Stephanie Kelton adalah seseorang yang sama dengan saya, sangat mempelajari dan memperhatikan dan mendetail sekali tentang MMT, Modern Monetary Theory. Di dunia ini hanya 2 negara yang mempraktekkan MMT, Modern Monetary Theory, yaitu Amerika dan Tiongkok. Amerika sejak tahun 71, Agustus 71, dan Tiongkok sejak 1989. Dan saya berharap Indonesia menjadi negara ketiga menggunakan MMT secara murni, di mana kalau old mind saat ini masih belum mau menerima MMT, mudah-mudahan new mind nanti di 2024 bisa mengadopsi sehingga kita menjadi negara berdaulat melebihi Tiongkok dan melebihi Amerika. Kenapa kita mengatakan melebihi? Sahabat semua, Tiongkok itu negara kontinental.
Indonesia negara archipelago maritim, Amerika kontinental. Maka kontinental dengan archipelago dengan maritim itu dua ball game atau dua permainan yang berbeda. Dan sahabat semua tahu bahwa Tiongkok itu yang subur hanya sisi timur dari Tiongkok. Tengahnya Tiongkok kering, baratnya Tiongkok kering. Jadi sisi timur lah yang menghidupi 1,5 miliar penduduk Tiongkok. Jadi Tiongkok tidak memiliki sumber daya alam seperti Indonesia. Tidak memiliki sumber daya alam yang di bawah tanah, tidak seperti Indonesia. Tidak memiliki sumber daya alam di atas permukaan tanah seperti Indonesia yang subur dengan vulkanik tektonik yang selalu Allah berikan rutin gempa kecil yang untuk disebar pupuknya tadi. Tiongkok tidak memiliki itu. Amerika punya, sama Amerika juga tidak punya. Dan saat ini yang menarik, negara seperti Tiongkok yang tidak punya sumber daya alam, tetapi dia bisa menguasai di bursa rare earth atau tanah jarang, bursa tanah jarang. Nah, tanah jarang itu, sahabat semua, bukan hasil tambang. Tanah jarang atau rare earth adalah proses dari cracking benda-benda mineral biasa. Jadi bukan, oh, tambangnya thorium di mana, tambangnya uranium di mana, nggak bisa begitu. Karena untuk mendapatkan itu mereka harus melalui proses cracking. Dan saat ini mereka untuk bahan cracking tersebut mereka bisa ngambil materialnya, misalnya dia ngambil nikel, kemudian dapat lithium, dibayarnya nikel. Dia bisa ngambil bauksit, dia bisa ngambil yang lain, nanti dia bisa mengambil thorium dari sumber yang lain. Jadi terkadang karena kebodohan kita, ya kita akui, nggak usah pejabat ya, kita akui termasuk saya, adalah membiarkan sumber daya alam kita yang diambil, yang dibayar yang termurah gitu ya. Misalnya nikel yang termurah, lithium yang termahal, lithiumnya nggak dibayar gitu ya, diambilnya adalah nikelnya. Dan saya sebenarnya sudah gerah sebenarnya secara pribadi, sumber daya alam kita ini harusnya tidak boleh dikelola seperti itu. Jadi kalau bisa jangan sumber daya alam diambil mentah atau ore-nya, tetapi harus sampai finish produknya. Jadi kalau nikelnya 99,9-nya refinery-nya harus di Indonesia. Kalau mau ambil uraniumnya sampai uranium 99,9 di Indonesia. Kalau mau ambil aurum atau emasnya yang dari Freeport atau dari kopernya itu jangan koper konsentrat dikirim ke luar negeri. Karena ada AU-nya di situ, ada aurumnya. Kenapa nggak buat refinery di Indonesia sehingga AU-nya tadi atau aurumnya tadi, emasnya tadi 100% udah di Indonesia. Pokoknya namanya mineral yang 99,9 yang jadi metal tadi, itu harus prosesnya berada di Indonesia, jadi jangan sumber daya alamnya. Nah, sekali lagi, mereka menjadi negara besar, Amerika dengan teknologi dan hak paten, dengan kekuatan berpikirnya. Dan kenapa Amerika bisa dengan kekuatan berpikirnya, saya sekedar mengingatkan waktu operasi intelijen yang sangat terkenal. Boleh baca bukunya ya, saya setiap bulan saya baca buku satu. Sekarang saya lagi baca buku namanya Oneness versus 1%. Oke, kita nggak usah bicara lagi, hanya membuktikan bahwa saya setiap bulan baca. Dan ada salah satu buku yang menarik, judulnya Operation Paperclips. Operation Paperclips ini adalah sebuah operasi intelijen dari CIA yang mengambil 1.100 ilmuwan Jerman sebelum Rusia menyerang Jerman. Jadi sebelum Hitler dieksekusi. Nah, 1.100 ilmuwan tadi dibawa ke Amerika, menjadi warga negara Amerika, dan sejak saat itu Eropa tidak mendapatkan Nobel banyak seperti Nobel yang diperoleh oleh bangsa Amerika karena mengambil orang-orang pinter. Dan di sana kita tahu patennya itu bisa ribuan per hari, di Indonesia cuma 6 kali setahun, paten internasional ya. Dan di sini bahwa Amerika adalah negara yang sangat mengutamakan free thinking.